Di episode sebelumnya, Sigurd sudah sampai di rumah, tapi Halfdan melarang Sigurd merantau. Akhirnya Sigurd dikurung di dalam rumah dan diikat dengan rantai. Hallgerd berhasil membantu Sigurd kabur dari rumah itu, tapi sial bagi mereka karena aksi mereka ketahuan Halfdan. Baik Halfdan maupun Sigurd langsung mengeluarkan rantainya masing-masing. Sepertinya akan segera terjadi pertarungan antara bapak dan anaknya. Halfdan mulai menjelaskan betapa kuatnya pertanian di sini, mulai dari anggota keluarga Halfdan, para pelayan, dan bahkan budak. Pertanian ini dipenuhi oleh orang-orang yang kuat. Selain di sini, Halfdan juga memimpin 9 pertanian yang lain. Dengan begitu, total ada 10 pertanian yang Halfdan kuasai. Dan Halfdan menguasai semuanya dengan kekuatan. Jadi Halfdan menyuruh Sigurd untuk tidak meremehkan kekuatan Halfdan. Halfdan menjelaskan kalau tanah di Islandia penuh dengan bebatuan dan sebagian besar ditutupi salju. Dengan begitu, lahan untuk pertanian menjadi sangat terbatas. Dan Halfdan yakin tanah di Islandia sudah mencapai batasnya dan tidak bisa berkembang lagi. Oleh karena itu, Halfdan mencoba mengendalikan orang-orang kaya. Halfdan juga mempekerjakan petarung untuk menjarah wilayah lain. Semua itu demi untuk memajukan tanah kekuasaan yang Halfdan miliki. Halfdan sudah melakukan penjarahan selama 3 kali, tapi semua kekayaan yang Halfdan dapatkan terasa masih kurang. Halfdan sadar dia masih butuh lebih banyak orang dan juga harta. Sigurd paham semua ambisinya Halfdan karena Sigurd juga mendedikasikan hidupnya untuk tujuan yang sama. Dan sekarang Halfdan merasa Sigurd sudah cukup kuat untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Halfdan yakin Islandia akan menjadi tanah yang kaya di bawah pemerintahan Sigurd. Sekali lagi, Halfdan menyuruh Sigurd menjadi pemimpin Islandia. Tapi setelah pemikiran yang matang, Sigurd memutuskan untuk tidak menerima tawaran itu. Seketika rantai Halfdan sudah ada di sebelah kepalanya Sigurd. Sigurd mencoba menghindar, tapi rantainya Halfdan sudah siap mencekik lehernya Sigurd. Untung saja Sigurd masih sempat menghindar di saat terakhir. Serangan Halfdan terus berdatangan, tapi Sigurd belum mau membalas dengan rantainya dan Sigurd memilih untuk bertahan. Jarak serangan Halfdan semakin membesar dan hal ini membuat Hallgerd bersama 4 teman Sigurd harus menjauh. Halfdan bertanya kepada Sigurd apa ada yang salah dari ajarannya selama ini. Sigurd berkata kalau Halfdan boleh bermimpi untuk membuat Islandia menjadi tanah yang kaya. Tapi setelah Sigurd pergi ke Jomsborg, Sigurd sadar bahwa prajurit di sana sangatlah kuat. Sigurd yakin bahkan kelompok bandit saja sudah cukup untuk mengalahkan pasukan Halfdan. Tapi menurut Halfdan, angka kematian anak kecil di Islandia cukup tinggi. Halfdan yakin semua itu disebabkan karena tanah di sini yang tidak terlalu kaya. Menurut Sigurd, anak kecil yang meninggal itu terjadi di mana-mana, dan perang bukanlah jawaban untuk masalah itu. Dengan menjarah wilayah yang lain, hal itu justru akan membawa kemiskinan untuk wilayah itu. Dan nantinya orang-orang yang masih bertahan akan mencoba membalas dendam. Jadi untuk apa menambah kekayaan jika hal itu malah membuat hidupmu menjadi tidak tenang? Sigurd dan Halfdan terus bertarung sambil membenturkan ideologi masing-masing. Di sisi lain terlihat Astrid yang mendekati Hallgerd. Astrid terlihat santai saja walaupun suami dan anaknya sedang bertarung dengan serius. Tapi Astrid malah heran kenapa Sigurd dan Halfdan bisa berbicara sambil melompat ke sana kemari. Hallgerd meminta Astrid untuk menghentikan pertarungan ini, tapi Astrid tidak mau mengganggu pertarungan di sana. Ini adalah kali pertama Sigurd berani menentang ayahnya. Dan dari yang Astrid lihat, Halfdan terlihat sangat bahagia bisa bertarung dengan anaknya seperti ini. Tapi bagi Hallgerd, Halfdan terlihat seperti orang yang marah besar. Astrid bertanya apa Hallgerd akan ikut pergi bersama Sigurd. Hallgerd menjawab iya. Astrid mungkin akan merasa sepi nantinya,
tapi Astrid berpesan kepada Hadgert untuk pulang ke sini setelah Hadgert punya anak. Astrid menjamin Halfdan tidak akan menolak dan akan mengizinkan Sigurd dan Hadgert mampir. Hadgert paham dan akan mengingat nasihat ibunya. Di sisi lain ternyata Sigurd berhasil menangkap rantainya Halfdan. Sigurd lalu menarik rantai itu sekuat tenaga. Akhirnya mereka berhadapan langsung dan Sigurd berhasil menjatuhkan Halfdan dengan tangan kosong. Dengan begini pemenangnya adalah Sigurd. Sigurd berkata kalau tanah di Islandia belum pernah berperang selama ratusan tahun. Itu adalah harta terbesar yang dimiliki Islandia dan mereka harus menjaganya tetap seperti itu. Perkataan Sigurd berhasil tersampaikan kepada Halfdan. Sekarang Halfdan sudah menyerah dengan Sigurd dan Halfdan membolehkan Sigurd bertindak sesuai yang Sigurd inginkan. Sigurd menerimanya dan Sigurd berjanji tidak akan melupakan semua yang sudah Halfdan berikan selama ini. Sigurd mulai berjalan pergi dan mengajak semua teman-temannya. Setelahnya Astrid mendekati Halfdan. Astrid bertanya apa Halfdan terluka, tapi Halfdan tidak menjawabnya. Astrid berkata kalau sekarang Sigurd sudah menjadi pria yang kuat, dan Halfdan dengan tersenyum menjawab, "Tentu saja, karena dia adalah putraku." Setelahnya Sigurd menyiapkan segala keperluan kapal bersama teman-temannya. Astrid juga ada di sana melihat persiapan Sigurd. Setelah beberapa saat, akhirnya semuanya sudah siap dan sebentar lagi mereka akan berangkat. Sigurd memberikan salam kepada ibunya, dan Sigurd meminta ibunya untuk menjaga diri. Astrid juga memberikan nasihat kepada Sigurd untuk selalu menjaga Hadgert dengan baik. Jaga Hadgert tetap hangat dan juga sehat. Sigurd paham dan berjanji akan melakukannya. Setelahnya Astrid memanggil Olem, Tegen, Helgi, dan Diuri. Astrid berkata kalau kalian berempat adalah pelayan di sini. Tapi Sigurd dan Hadgert sudah memutuskan untuk pergi dari rumah. Jadi mereka berempat sudah tidak punya kewajiban untuk melayani Sigurd. Mereka berempat paham hal itu, tapi bagi mereka hubungan dengan Sigurd bukanlah seperti majikan dan anak buah. Mereka sudah menganggap Sigurd sebagai teman. Lagi pula Sigurd tidak bisa menjalankan kapal ini seorang diri. Jadi mereka akan ikut bersama Sigurd menuju ke tempat selanjutnya. Sigurd kaget sekaligus malu mendengarnya. Tapi Astrid senang karena Sigurd punya teman-teman yang baik. Hadgert menanyai Sigurd apa Sigurd tahu kenapa saat kecil Sigurd payah dalam bertarung. Itu karena hati Sigurd yang terlalu baik. Sigurd tidak mau menyerang temannya dengan pedang kayu yang keras. Jadi selama itu Sigurd terus menahan diri tanpa Sigurd sadari. Tidak hanya Hadgert, ternyata keempat teman Sigurd juga menyadari kalau Sigurd kecil suka menahan diri. Olem berkata kalau dia lebih senang Sigurd pergi dari pertanian. Olem tidak mau Sigurd menjadi Halfdan kedua. Olem lebih suka Sigurd yang apa adanya. Badan Sigurd mulai bergetar. Sigurd malah berteriak dan menyuruh mereka berempat segera mendayung. Astrid dan Hadgert tertawa melihat ekspresi malu-malunya Sigurd. Olem bertanya arah mana yang akan mereka tuju. Dan Sigurd asal-asalan menjawab ke timur. Nampaknya Sigurd sendiri belum tahu kemana tujuan mereka. Tapi biarkan saja angin yang membawa mereka ke tempat yang baru. Akhirnya kapal ini benar-benar berangkat menuju ke arah timur. Jika dilihat dari peta, sebelah timur Islandia itu ada Kepulauan Faroe dan juga Skotlandia. Mungkin nantinya Sigurd akan menetap di sana. Atau mungkin lebih ke timur lagi menuju ke Norwegia. Di sisi lain terlihat Halfdan yang kembali ke tempat favoritnya. Dari sana Halfdan bisa melihat kapalnya Sigurd yang meninggalkan pertanian. Tidak berselang lama Astrid datang ke sini. Astrid lalu menyampaikan pesan Sigurd kepada Halfdan. Sigurd berpesan, jika Thorfinn bisa kembali ke sini hidup-hidup, tolong berikan dia bantuan. Jika nantinya Thorfinn bisa sampai ke Finland, Sigurd yakin Thorfinn akan membawa kemakmuran untuk Islandia. Begitulah pesan Sigurd kepada Halfdan.
Halfdan nampak agak jengkel karena Sigurd berani memanfaatkan kekuasaan ayahnya. Tapi mungkin di dalam hatinya, Halfdan akan menerima permintaan anaknya ini. Kapal Sigurd terus berlayar ke timur, dan kapal ini disambut oleh sunrise yang sangat indah. Waktu terus berlalu dan sekarang sudah 2 tahun sejak Sigurd pergi meninggalkan pertanian. Sekarang sudah di bulan Juni tahun 1021 Masehi. Kita kembali ke kampung halaman Thorfinn. Terlihat tempat ini masih damai dan orang-orang mengerjakan aktivitasnya masing-masing. Tapi beberapa petani melihat ada beberapa kapal yang mendekat. Akhirnya hal ini menjadi perbincangan semua orang. Dan setelah cukup dekat baru terlihat kalau ada 6 kapal yang menuju ke sana. Orang-orang mulai bertanya apa tujuan kapal sebanyak itu datang kemari. Seorang pria dewasa merasa mungkin kapal itu hanya mau berdagang saja, tapi tidak bagi Ylva. Ylva merasa itu adalah pasukan Halfdan dan Ylva sudah siap dengan senjata yang lengkap. Ylva yakin Halfdan datang kemari untuk membalas dendam kepada keluarga Thorfinn karena Thorfinn sudah merebut istrinya Sigurd. Tapi kejadian itu sudah berlalu 2 tahun. Jadi kenapa Halfdan baru bergerak sekarang? Ylva juga tidak tahu kenapa. Tapi tempat ini adalah desa nelayan yang tidak terlalu kaya dan juga lokasinya juga antah berantah. Jadi siapa lagi yang mau ke sini jika itu bukan Halfdan? Omongan Ylva membuka mata semua orang. Setelahnya para wanita dan anak kecil diminta bersembunyi di dalam rumah. Sementara pria dewasa mengambil senjata dan bersiap untuk berperang. Setelah beberapa saat, akhirnya semua pria sudah siap dengan senjatanya masing-masing. Sementara kapal tadi juga sudah semakin dekat dengan dermaga. Orang di kapal paling depan mencoba melambaikan tangan sebagai tanda mereka bukanlah musuh. Tapi Ylva merasa itu adalah jebakan dan Ylva menyuruh para pemanah untuk menyerang kapal itu. Panah mereka berhasil sampai di kapal itu, tapi orang-orang di sana tidak melakukan serangan balasan. Malah mereka terus melambaikan tangan tanda mereka bukanlah musuh. Akhirnya setelah cukup dekat terungkap kalau orang di kapal itu adalah Thorfinn. Thorfinn meneriakkan namanya dan meminta serangan dihentikan. Ylva tidak langsung percaya begitu saja, tapi Ylva juga menahan untuk tidak menyerang. Akhirnya kapal yang paling depan berhasil mendekati dermaga. Dan dengan jarak yang sedekat itu seharusnya Thorfinn bisa meyakinkan Ylva kalau dia adalah Thorfinn yang asli. Hal ini akan menjadi tantangan karena penampilan Thorfinn sudah berubah sejak terakhir kali Ylva melihat Thorfinn. Tapi ini akan menjadi momen yang menarik. Coba ingat-ingat lagi rumus ini. Ketika penampilan MC sudah berubah, itu artinya kita sudah memasuki saga cerita yang baru. Terlihat rambut Gudrid sekarang juga sudah panjang lagi. Jadi petualangan baru apa yang sudah menanti Thorfinn di depan sana? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.